الصلاة والسلام عليك. Kenapa mengurus akte kelahiran bagi anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya sangat susah di negeri ini? Bagaimana sebaiknya Pak Ustaz? Urus ke catatan sipil. Ini baliknya ke sistem dan kepada pegawai. Kalau pegawainya itu ngaji, insya Allah. Sistem itu kan orang yang membuat. Di kantor-kantor itu pegawai. Pegawai itu bukan komputer. Kalau dia orang yang ngaji, berapa banyak di sistem yang nakal, ada orang yang ngaji baik, insya Allah baik. Nah, kalau pegawai itu baik, insya Allah dipermudah. Takut dia akan mati menghadap Allah. Nanti dia akan susah di padang mahsyar. Nanti kalau iman, ini krisis kita ini sekarang ada krisis iman. Kalau dia mau ngaji, insya Allah. Bagaimana cara mendidik anak supaya anak cepat mengerti? Mendidik anak dipilih dari mulai memilih gurunya. Gurunya siapa? Amaknya. Memilih emaknya. Kalau emaknya rajin baca Quran, insya Allah. Emaknya rajin sholat, insya Allah. Maka pilih dari emaknya. Bagi yang lajang-lajang belum menikah, kalian pilih. Bagi yang sudah memilih, jaga ajalah yang ada itu. Jangan pula gara-gara ini mencari yang baru. Setelah itu main suruh masukkan ke pendidikan agama. Masukkan ke MAN 2 model, masukkan ke MTSN, masukkan ke SMA IT, SMA IT, SMP IT, boarding school, pesantren. Itu tembok terakhir lagi. Politik kacau, ekonomi kacau. Satu-satunya yang bisa memperbaiki pendidikan Islam. Kalau pendidikannya kacau, habislah, hancur kita. Bagaimana supaya anak bisa berbakti kepada orang tua dan taat beribadah kepada Allah? Man la yarham la yurham. Kalau kita tak berbakti kepada emak kita, jangan mimpi anak kita akan berbakti kepada kita. Tengok bunyi doanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Sayangilah kedua orang tuaku kama rabbayani. Sebagaimana dia mendidik aku, pendidikannya mesti diperbaiki. Masukkan ke pendidikan agama. Tak tahan saya berpisah sama anak saya Pak Ustaz. Anaknya sekolah di mana? Di Kubang. Anak sekolah di Kubang, dia tak tahan pisah. Saya pisah sama mak saya 4 tahun tak balik kampung. Mak saya di Pelalawan, saya di Mesir 4 tahun. 1998 Mei September berangkat, 2002 Desember baru pulang. Walaupun kuliah saya sudah selesai 3 tahun 10 bulan, tapi saya menunggu ijazah 4 tahun 3 bulan baru saya pulang. Sampai lupa saya muka emak saya macam mana. Apa hukum kalau kegiatan warung remang-remang ada wanita melayani laki-laki tak mahram, masyarakat membiarkannya? La yab'atsallahu alaikum iqaban. Kalau perbuatan mungkar ini kalian biarkan, kalian menutup mata, alim ulama, pihak berwajib, kepolisian, alim ulama, guru-guru, nenek mama, tokoh masyarakat, tidak peduli. Ingat, Allah tidak akan diam. Maka mesti ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau pihak kepolisian, nenek mama, tokoh masyarakat tidak mengambil tindakan, jangan salahkan akan ada gerakan massa people power. Allahu Akbar. Saya anti kekerasan. Kita tidak menganjurkan tindakan brutal. Kita masih pakai prinsip ini negeri hukum. Harus ada izin, harus ada tata krama, harus ada sopan santun. Tapi kalau ada orang yang tidak menghormati agama kita, tidak menghormati adat istiadat kita, tidak menghormati keyakinan ibadah kita, ingat, jangan salahkan kaum umat Islam juga mengamuk, tidak menghormati. Karena umat Islam itu seperti tawon, seperti lebah. Lebah tidak pernah makan yang kotor-kotor, yang dimakannya saripati bunga. Ada lebah makan tai ayam? Tak ada. Lebah hanya mengeluarkan yang baik-baik, yang dikeluarkan lebah hanya madu saja. 3, lebah tidak pernah mengganggu, tak ada ranting yang patah karena lebah hinggap. 4, lebah jangan diganggu. Kalau sampai kau mengganggu lebah, sampai ke dalam sungai pun kau akan ditunggunya. Begitu kepalamu muncul menarik nafas, di situ kau akan disengatnya. Lebah sekali menyengat, habis itu dia akan mati. Di ekor buntut lebah ada senjata pamungkas. Kalau sudah dia pakai, dia pasti akan mati. Dan lebah tahu itu. Karena lebah berprinsip lebih baik mati syahid
daripada hidup terhina. Lebih baik berputih mata, lebih baik berputih tulang daripada berputih mata. Dihina orang kehormatan kita, dibukanya warung remang-remang, tempat maksiat dan dosa. Di masjid diajarkan tata kerama, di masjid diajarkan berjibah panjang, di masjid diajarkan sopan santun, di ustadz menyampaikan yang baik-baik, tapi dicoreng wajah kita. Maka jangan sampai umat mengambil tindakan. Betul? Apa sunnah-sunnah yang dianjurkan dan diharamkan ketika hari raya Idul Adha? Bangun pagi macam biasa, salat sunat qabliyah subuh, masuk masjid tahiyatul masjid, qabliyah subuh, salat subuh, bertakbir dianjurkan tidak hanya setelah salat umum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi bukan hanya selesai salat, tapi selesai salat dibuat bagus, tak salah. Ibu-ibunya bukan hanya memasak di rumah sambil mengacau Allahu akbar. Bertakbirlah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dianjurkan dari terbit fajar azan subuh itu tidak memakan apa-apa, tak ada masuk air, makanan tak ada. Karena Nabi memang tak makan apa-apa sampailah salat Id. Habis salat Id Nabi balik, fadzabahahuma biyadihi, dipotongnya sendiri. Setelah dipotongnya, hati kambing itulah makanan pertama yang masuk ke mulutnya. Ada orang menyebut itulah puasa tanggal 10 Pak Ustaz. Tidak. Puasa itu adalah menahan makan minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Sedangkan ini tidak sampai tenggelam matahari, hanya sampai setelah solat. Habis solat potong makan. Setelah itu barulah potong kuku, potong kumis, potong rapikan jenggot, dan potong rambut. Bagi yang dari tanggal 1 kemarin tidak potong kuku. Iza ra'aitum hilala Zulhijjah, kalau kamu mau berkurban, wa arada ahadukum an yudhi, kamu mau berkurban, falyumsik an sya'rihi, jangan potong rambut, jangan potong kumis, jangan potong kuku, jangan potong sampai tanggal 10 pagi. Setelah motong barulah potong kuku, potong kumis. Tapi ini sunnah. Kalau dia kemarin ada potong kuku, ya tak salah. Tapi kalau dia mau jalankan dari tanggal 1 kemarin, kuku panjang mulai 10 hari, kuku panjang muka semak udah. Maka pada tanggal 10 pagi setelah dia potong, setelah dia makan, barulah dia rapikan, bersih. Maka pada tanggal 10 itu baru hari raya, hari baru, kumis baru, jenggot baru, rambut baru, kuku baru, bini lambu. Yang haram apa Ustaz? Haram berpuasa pada hari nahar tanggal 10 dan hari tasyrik. 1 Syawal haram puasa, tanggal 10 Zulhijjah haram puasa, tambah 3 lagi, 11, 12, 13 tasyrik. Tasyrik diambil dari kata tasyrik, menjemur daging. Karena waktu itu daging melimpah ruah banyak, dipotong tipis-tipis, dijemur di bawah cahaya matahari. Asyraqatis syamsu, terbit matahari. Tasyrik, menjemur di panas matahari. Daging banyak. Makanlah banyak-banyak daging. Tapi yang paling afdal kita sedekahkan. Sedekah. Jangan sampai menyipak kaki sapi dari freezer kulkas. Yang asal ditutup tak bisa. Lepas kata kaki sapi dulu. Sedekah. ولولا أن ثبتناك لقد كدت ترى